Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di subuh hari ini kita kembali berjumpa dalam program pembelajaran ilmu balaghah, yaitu masih di pembahasan tentang musnad ilaih. Ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya yang ada pada musnad ilaih itu menunjukkan maksud dan tujuan. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kondisi ketika musnad ilaih itu disebutkan, ya, jadi alasannya apa saja, mengapa disebutkan, ya, dan juga ketika dibuang ya musnad ilaihnya. Nah, berikutnya di kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi musnad ilaih itu apakah berupa ma'rifah atau berupa nakiro. Ya, nah ini menunjukkan, tidak hanya menunjukkan makna, tapi juga menunjukkan maksud dan tujuan tertentu ya yang bisa kita gali ya, sehingga kita bisa lebih memahami ya, lebih tahu dari suatu perkataan itu. Ya, khususnya tentu kita lebih memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran ya, terutama karena pada intinya ilmu balaghah ini coba kita terapkan di dalam memahami Al-Quran. Ya, fit ta'rifi wa tankiri, tentang ma'rifah dan nakirah. Sudah muncul ini? Belum ada. Udah. Ya. Al-aslu fil musnad ilaih at-ta'rif. Ya, asal dalam musnad ilaih itu ta'rif, ma'rifah. Jadi secara asal musnad ilaih itu harus berupa ma'rifah. Ya kan? Makanya misalnya mubtada ya, mubtada itu kan secara asal ma'rifah. Ya, misalnya Ahmadu hadirun gitu ya. Secara asal musnad ilaihnya ma'rifah, wa fil musnadi at-tankiru. Dan dalam musnad itu nakiro ya, secara asal untuk musnad itu nakiro. Wal ma'arif kama qad arafna, dan ma'rifah itu sebagaimana sudah kita ketahui ya. Ya, jadi yang termasuk kategori ma'rifah yaitu ad-dhamir ya, satu ad-dhamir. Bisa dibaca dulu Kang Iman, ad-dhamir. Suara antum nggak ada masuk mic-nya. Oh iya. Ad-dhamiru bosan ya? Ya, Ad-dhamiru. Al-ma'rifah bid-dhamiri bosan yang itu ya? nggak yang ad-dhamiru wal alamu. Ad-dhamiru. Oh ya Ustaz. Ini ad-dhamiru wal alamu. Oh ini. Ad-dhamiru. Coba disebut apa saja ma'rifah itu barang-barang. Ad-dhamiru wal alamu wal ismu al-mausulu wa al-musuli
Mausulu sifat. Mausulu wa ismul isyarati wal muhalla bi'al bi'al bi'ali Ustaz atau pengertian bi'ali Bi'al. wal Mudhof. mudhof wal mudhofi Wal mudhofu. Mudhofu ila wahidin mimma mimma dzukir Ustaz. Zukiro. Jadi ada berapa ma'rifah itu? Ada 6 ya. Ada 6 kan ma'rifah itu. Pertama domir ya. Yang kedua alam, nama. Ya, yang ketiga ismul mausul, ya al-ismul mausul. Yang keempat ismul isyarah, ya. Yang kelima muhalla bi'al, ya, yang diberi alif lam. Muhalla bi'al ini yang dimasuki alif lam, ya, ada alif lamnya. Dan yang keenam wal mudhaf ila wahidi mimma dzukira. Ya, yang didapatkan kepada salah satu dari yang disebutkan. Ya, maksudnya yang didapatkan kepada ma'rifah. Ya, kepada domir, kepada alam, kepada ismul mausul, ismul isyarah, muhalla bi'al. Jadi mudhof itu kan tidak boleh ada alif lam ya. Tidak boleh ada alif lam, ada tanwin, tidak boleh. Maka hukum mudhof itu adalah tergantung mudhof ilaihnya. Ya, kalau mudhof ilaihnya ma'rifah ya maka mudhofnya ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakirah maka mudhofnya nakirah. Ini sebagaimana sudah diketahui dalam ilmu nahwu. Ini kita tidak bahas itunya ya karena itu pembahasan ilmu nahwu. Ilmu balaghah ini lebih membahas tentang apa makna dan maksud yang terkandung begitu ya dari ini semua. Wal ityanu bil isnadi ilaihi ma'rifatan. Ya, nah ini tujuan secara umumnya musnad ilaih itu datang dalam keadaan ma'rifah li'ifadatil mukhatabi atamma faidatin. Untuk memberikan faidah kepada muhatab lawan bicara ya dengan sesempurnanya faidah. Kalau ma'rifah itu kan sesuatu yang sudah jelas. Ya, sesuatu yang sudah tertentu ya ketika kita menyampaikan satu perkataan ya tentu musnad ilaih itu adalah sesuatu yang inti yang dibicarakan ya maka inti atau yang utama dalam pembicaraan itu ya harus disampaikan secara jelas ya disampaikan secara jelas ya maka dengan menggunakan ya bentuk ma'rifah ini memberikan faedah yang paling sempurna ya. Ya, artinya dengan sejelas-jelasnya. Li'annan nakiro ya, li'annan nakiro tak karena nakiro wa in amkana an tukhassasa bil wasfi. Meskipun ya dia itu memungkinkan untuk dikhususkan dengan sifat yang namanya nakiro ya dia kan belum jelas ya belum tertentu, belum tertuju kepada individu tertentu. Kan definisinya ma'rifah itu madalla ala muayyan, nakiro madalla ala ghairi muayyan. Tidak tertentu. Rajulun misalnya ya, rajulun laki-laki tidak tertentu, ya laki-laki yang mana. Nah, meskipun bisa dikhususkan dengan sifat, misalnya rajulun karimun, laki-laki yang mulia. Ya. Jadi itu meskipun bisa dikhususkan dengan sifat bihaitsu la yusyarikuha fihi ghairuha ya di mana tidak bergabung padanya yang lainnya ya artinya ketika kita
khususkan dengan sifat rajulun karimun, maka tidak masuk ke situ rajulun yang lain begitu ya. Ya, tetapi la yakunu fi kuwati takhsisil ma'rifah. Ya, tidak menjadi maksudnya seperti kuatnya penghususan ma'rifah. Jadi penghususan ma'rifah itu lebih kuat lagi dibandingkan dengan nakiro ya yang diberi sifat. Rajulun karim itu sudah khusus, tapi memang hanya dengan sifat saja. Laki-laki yang mulia itu juga masih sifatnya masih umum. Ya, rajulun karim yang mana kan begitu. Ya, tapi kalau ma'rifah ya itu sudah jelas. Rajulun karim yang itu, misalnya ar-rajul lelaki itu sudah tertuju kepada individu tertentu. Ya, gitu. Jadi ma'rifah ini lebih kuat penghususannya ya, kejelasannya begitu li'annahu wad'iyun karena dia itu wad'i. Ya, jadi wadi itu artinya dibuat secara asal. Ya, diletakkan secara asal ya. Memang ma'rifah itu secara asal menunjukkan sesuatu yang khusus. Kalau nakiro kan tadi umum. Cuman kalau dia bisa diberi penghususan dengan ditambahkan sifat. Kalau nakiro ya tidak secara asal ya. Kalau ma'rifah ini secara asal sudah menunjukkan kepada taksis ya, penghususan. Nah itu jadi fungsi ya atau tujuan utama ya mustadilnya dalam bentuk ma'rifah. Nah kemudian berikutnya akan dibahas satu persatu ya maksud dan tujuan ya atau rahasia-rahasianya ya kenapa? Karena kan ma'rifah itu tadi ada 6, ada pilihan. Kita eh, apa namanya menggunakan ma'rifahnya yang mana? Apakah dengan domir, ya alam, nama, apakah dengan isim mausul, isim isyarah atau alif lam? Nah itu pilihan. Nah pilihan-pilihan ini punya maksud masing-masing. Ya. Nah, maka kita bahas satu persatu. Yang pertama al-mu'arrafu bid-domiri. Ya, yang dimakrifahkan dengan domir. Jadi kalau kita buat musnad ilaih berupa ma'rifah ya, itu lalu kita menggunakan domir. Apa tujuannya dari penggunaan domir ini? Ya, yaitu ala hasbil maqami. Ya, tergantung makom ya. Jadi tergantung konteks ya atau tergantung kita mau karena domir itu kata ganti. Ya, kita mau mengganti siapa ya atau pihak mana? Ya, bisa valid takalumi ya mengganti pihak orang pertama ya pembicara. Ya, kita ingin mengganti eh, pihak pertama ya pembicara ya misalnya saya nahu ana darabtu. Ya, kalau mengganti orang ke satu itu saya ya maka dengan menggunakan ana misalnya ana darabtu saya telah memukul. Ya, walil hitabi atau mengganti orang kedua ya yang diajak bicara atau lawan bicara ya maka kita katakan nahu anta darabta ya kamu telah memukul. Walil ghaibi ya dan untuk ghaib pengganti orang ketiga ya dia ya atau mereka ya misalnya ya nahu huwa doroba dia telah memukul. Karena domir ini kan tujuannya adalah untuk mengganti. Jadi tidak menyebut secara langsung ya, secara zahir.
Karena lawan dari domir ini kan zahir. Ya, isim zahir ya nama orang ya atau yang lainnya. Ya, tapi kita ganti ya dengan domir ya, dengan kata ganti. Nah, itu tergantung ya pihak mana yang akan kita gantinya. Nah, untuk domir ini tentu ada syarat ya, wala budda min taqaddumi dzikri. Mestilah ya apa namanya? Didahului ya atau terdahulu penyebutannya ya. Karena domir ini mengganti ya, berarti ada yang harus diganti dulu gitu. Ada yang isim zahirnya yang jelasnya, yang digantinya yang apa ya. Karena tidak bisa kita menyebut pengganti tapi tidak ada yang digantinya kan begitu. Jadi harus jelas yang digantinya apa. Nah, makanya pada perkataan sebelumnya itu ya harus disebutkan dulu. Ya harus disebutkan dulu. Ya, imma lafdhan ya yaitu bisa berupa lafadz ya. Jadi secara lafadznya langsung ya yang digantinya kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala ya auzubillahi minasyaitonirrajim wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Yunus ayat 109. Mana di sini domirnya? Huwa. Huwa ya. Huwa di sini mengganti apa? Jadi kembali kemana huwanya? Allah. Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Jadi disebutkan dulu kan yang digantinya yaitu Allah. Ya wasbir ya. Bersabarlah hatta yakumau sampai Allah menghukumi. Wahuwa dan dia. Siapa dia itu? Allah. Ya, jadi domir itu ya harus disebutkan dulu sebelumnya. Nah ini lafadznya jelas ada yaitu Allah wa huwa khairul hakimin, dialah sebaik-baik hakim yang memberi keputusan. Ya wa imma maknana bisa juga penyebutan sebelumnya itu secara makna saja ya artinya secara lafadz langsungnya tidak tersurat ya tapi secara tersirat. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah, kembalilah ya. Ini kan kaitannya dengan yang minta izin mengucapkan salam 3 kali nggak jawab ya maka kembali. Nah, di sini ada domir huwa azka lakum itu lebih suci bagi kalian. Nah, huwa di sini kembali kemana? Ya. Nah, ini kan secara lafaz langsungnya kan tidak ada. Tetapi ini secara makna ai arruju yaitu kembali. Jadi huwanya itu kembali kepada kata arruju yang tersirat karena yang disebutkan sebelumnya ini kan berupa fiil. Ya kan kira lakum irji'u ya pulanglah farji'u maka pulanglah ya kembalilah ya. Nah ini kan berupa fiil farji'u. Nah huwanya tidak mungkin kan kembali kepada fiil farji'u. Nah maka di sini ada makna yang tersirat ya dari kata farji'u itu yaitu arruju'u masdarnya. Ya, jadi pengembalian domirnya itu secara maknawi ya tidak ada lafadznya langsung. Karena terkandung di dalam kata irji'u ya. Begitu, itu mengandung makna arruju. Ya, begitu juga wanahu ya'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berbuat adillah kalian,
dia lebih dekat kepada ketakwaan. Dia itu maksudnya apa? Keadilan, ay al-adlu. Cuman kan tidak ada lafadznya. Nah, lafadz al-adlu itu tersirat dalam kata i'dilu. Jadi kembalinya dhamir huwa ini tidak kepada i'dilu ya, tapi kepada al-adlu ya. Karena kepada isim kan kembalinya, kepada masdar. Begitu ya. Jadi ini wa imma makna. Jadi secara maknawi, secara tersirat tidak langsung ada lafadznya. Au dalat alaihi qarinatu halin. Nah, ada juga yang lafadz tidak ada ya, kemudian secara maknawi juga tidak ada. Ya, tetapi ditunjukinya oleh qarinah. Ya, ada qarinah keterangan pendukung ya halin ya yang apa namanya bisa dipahami pada kondisinya gitu. Ini tuh sedang ngebahas apa? Misalnya falahunna thulutsa ma tarok. Maka bagi mereka perempuan mendapatkan 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Di taroka ini kan ada domir ya. Ya di taroka ini kan ada domir ya huwa domir mustatir. Nah kembalinya kemana dia? Kembali kepada mayit. Nah apakah kata mayit ada disebutkan dalam ayat-ayat waris ini? Kan tidak ada kan? Tidak ada. Tapi kita bisa memahaminya dari qarinah ya, kondisi qarinah hal bahwa ini sedang membahas warisan. Yang namanya warisan artinya adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ya, jadi walaupun tidak disebut lafadz mayitnya, ya kan, baik secara lafadz atau secara maknanya, itu sudah kita pahami berdasarkan qarinahnya. Ya, yang dia tinggalkan, dia itu siapa? Mayit, orang yang sudah meninggal ya. Begitu. Jadi harus didahului terlebih dahulu domir itu baik secara lafaz, makna ataupun qarinatu halin. Ya. Wa aslul khitabi ya asal dari hitab. Nah ini untuk yang muhotob tadi ya. Untuk yang muhotob orang kedua an yakuna limuayyanin. Ya itu untuk orang tertentu kan yang namanya muhotob ya misalnya kamu wahidan kana wa aktar baik itu untuk satu orang atau lebih artinya kamu ya satu orang misalnya kamu dua orang atau kalian ya kamu satu orang kalian berdua atau kalian ya banyak itu tapi tertentu gitu ada di hadapan kita gitu ya mau berapa orang tapi ada ketika kita nyebut kalian orangnya kan hadir ya. Ya, orangnya hadir tertentu gitu mau satu orang dua orang atau berapa orang ya tapi muayyan ini secara asal yang namanya khitab itu li'anna wad al ma'arif ala antus ta'mala ala muayyanin karena meletakkan ma'rifah itu ya atau membuat ma'rifah itu untuk digunakan terhadap yang muayyan tadi itu kan. Waqana tetapi terkadang ya waqad la yuqsadu bihi muayyanu. Terkadang tidak dimaksudkan untuk muayyan ya secara tertentu liya umma ya kulla mukhatabin ala sabilil badal. Ya untuk umum ya merata mencakup semua mukhatab ya secara apa dalam bentuk badal. Ya, artinya kamunya bisa misalnya ketika kita membaca Al-Quran kan, pembacanya ya ini misalnya taruh walau taruh. Kalaulah kamu melihat kamu di sini kan satu orang.
Ya, secara asal dia kan tertentu. Siapa? Satu orang itu kan tertentu kepada orang tertentu. Tetapi ini tidak dimaksudkan untuk satu orang tertentu. Ya, artinya siapapun yang membaca ayat ini, ya ketika saya membaca berarti kamunya itu ya saya. Nanti yang lain lagi yang membaca berarti dia. Jadi bisa badal ya, apa namanya, saling bergantian. Ya, sehingga ini meskipun muhotob tapi mengandung makna umum begitu. Kamu ya artinya kamunya itu siapa saja, ya. Siapa saja eh, yang membaca Al-Qur'an ini gitu, yang membaca ayat ini, walau taro idh wuqifu 'alan nari. Kalaulah kamu melihat ketika mereka apa namanya? Berdiri ya di atas neraka, wuqifu 'alan nari. Jadi di sini muhotabnya itu bermakna umum, mencakup semua muhotab ya siapapun tanpa dibatasi dengan orang atau individu tertentu. Ya, nah itu ma'rifah dengan domir. Ya, jadi ma'rifah dengan domir ya seperti itu penjelasannya. Nah, berikutnya beralih kepada ma'rifah dengan alam, dengan nama. Ya, apa saja nih ya tujuan-tujuannya. Al-mu'arrafu bil alami, ma'rifah dengan alam, nama. Ya, yang pertama tujuannya liihdari ma'nahu fi dhihni sami'i ya bismihil khasi. Untuk menghadirkan maknanya pada pikiran pendengar, di orang yang mendengar ya, lawan bicara dengan namanya secara khusus. Jadi ketika kita menggunakan namanya langsung ya dalam musnad ilaih, ya tujuannya agar pendengar itu tahu namanya gitu. Agar hadir di pikirannya itu nama tertentu. Sehingga dia tahu, dia kenal ya dengan disebutkan namanya itu. Ya beda dengan kalau pakai domir tadi kan dia itu ya belum belum hadir secara langsung nama dia di pikiran pendengar itu kan. Ya jadi memang tujuannya kita ingin ngasih tahu namanya gitu. Ketika kita nyebut pakai nama itu. Ya misalnya dalam ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi di sini Allah menyebutkan nama langsung. Dan ketika Ibrahim mengangkat ya pondasi dari rumah dan Ismail, ya, disebutkan namanya langsung supaya kita ya yang membaca ini, yang mendengarkan ini ya tahu langsung namanya, ya namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ya kan di sini yarfa Ibrahim, Ibrahim di sini fa'il. Berarti dia musnad ilaih karena yang kita bahas ini kan musnad ilaih. Sehingga nanti contoh-contohnya tidak akan keluar ya dari musnad ilaih. Yang kedua at-tabarruku, tabarruk, berharap berkah, dapat keberkahan. Jadi terutama misalnya ketika kita nyebut nama Allah, ya nama Allah itu kan ya penuh dengan keberkahan. Ketika kita menyebut nama Allah, ya kita akan mendapat pahala. Ada keberkahan dengan menyebutnya. Ya, nah maka kita sebut Allahu akramani. Ya, termasuk kan dalam zikir ya. Dalam zikir itu kita sebut langsung nama Allahnya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu kita sebut semua kan nama Allahnya itu. La haula wa la quwata illa billah. Ya, tidak kita pakai domir. Ya, subhanahu, alhamdulillahu kan gitu.
huwa akbar, kan tidak. Tapi kita sebut langsung namanya. Nah, tujuannya di sini untuk berharap berkah, mengharapkan pahala dengan banyak menyebut nama Allah. Tentu pada zikir-zikir ya, terutama yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, dan itu yang lebih baik. Karena untuk ketika kita, karena zikir itu ibadah ya. Nah, ibadah itu yang bisa menentukan kamu kalau baca ini dapat pahala ini itu kan Rasul ya, harus berdasar wahyu. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Ya sudah, kita cukupkan pada zikir-zikir yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Ya, jadi gitu. Makanya ya kita amalkan ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Ya, makanya kurang, walaupun ada ya sebagian yang mereka ya kurang kurang lah ya, kurang baik ya, karena memang tidak sesuai ya, apa tidak persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya zikir dengan Allah Allah saja gitu, atau diganti jadi huwa 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 ya, ujungnya jadi hu gitu kan ya, ya gitu ya, jadi sebagaimana yang diajarkan langsung oleh Rasulullah ya dalam zikir ini, yang di situ disebut nama Allah ya secara langsung. Ya, itu juga bermakna mengandung maksud untuk tabaruk ya, berharap berkah dengan menyebut nama Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim kita sebut nama Allah. Ya, tidak bismihi kan gitu. Tapi Bismillah. Yang ketiga at-taladzuz ya, untuk menikmati. Ya, jadi kalau nama-nama yang kita cintai, kita sebut langsung namanya. Ya, tanpa pakai kata pengganti ya, atau pada pakai yang lain ya, pakai isim isyarah mausul, tapi kita sebut langsung namanya. Kenapa? Karena kita senang menyebut namanya, itu senang. Misalnya nyebut ya, selain nama Allah dari nama Nabi Muhammad misalnya, Muhammadun yajibu ala kulli ahadin mahabbatu, Muhammad wajib bagi setiap orang untuk mencintainya. Ya, kita sebut langsung namanya. Kenapa? Ya karena kita senang nyebut namanya. Itu nama Nabi Muhammad. Walaupun harus berulang-ulang. Ya, secara ini kan boleh saja orang itu menggantikan dengan domir tadi ya, dengan kata ganti. Ya, karena memang sudah disebutkan kan sebelumnya, tapi kita itu ulang lagi namanya, disebut lagi namanya. Kenapa? Ya karena kita menyukainya, ya senang di dalam menyebutnya. Itu taladzud. Merasa senang, merasa nikmat. Kemudian yang keempat, al-inayah bisya'nihi, memperhatikan urusannya, perkaranya. Ya, kita memberi. Jadi kenapa disebutkan namanya? Karena kita memberi perhatian kepada orang ini ya dengan nama ini. Nah, di sini ada tiga ya, ada tiga macam. Inayah di sini imma litargibin, baik itu untuk memberikan motivasi. Jadi ketika disebut namanya itu kan jelas siapa gitu ya, orangnya yang mana. Disebut namanya, kenapa? Agar lawan bicara ini memberi perhatian kepada nama tersebut, baik secara positif atau negatif terhadap orang tersebut. Misalnya litargib, untuk memberi motivasi, berarti ini positif. Misalnya Zaidun shodiquka. Zaid itu adalah temanmu, fala tahmilhu. Jangan kamu abaikan. Artinya Zaid ini bukan bukan orang tidak baik. Ini orang baik ya, ini orang soleh. Ya, jangan kamu abaikan. Misalnya, ya, itu orang ini orang baik, orang soleh, misalnya orang yang berilmu, jangan kamu tinggalkan.
ya kamu banyak ambil manfaat darinya, gitu. Jadi kan disebutkan langsung namanya supaya jadi perhatian, lil inayah. Yaitu wa imma litahdzirin bisa juga untuk tahzir, yakni mentahzirnya. Jadi maksudnya agar berhati-hati, ya berarti ini negatif. Zaidun mukhadi'un, Zaid itu penipu, fala tarkan ilaihi, jangan kamu percaya kepadanya, berpegang kepadanya, jangan menyandarkan diri pada, maksudnya jangan percaya kepadanya. Zaid ini penipu loh, hati-hati kan gitu. Itu tahzir, agar membuat orang itu berhati-hati. Nah, dia disebutkan namanya langsung supaya jadi perhatian. Ya, jadi kalau untuk ada tujuan-tujuan yang dibenarkan ini tidak gibah ya. Ya, tidak gibah ya. Kan ada pengecualian ya gibah itu kan. Makanya dalam Quran juga nama-nama yang buruk kan disebutkan oleh Allah. Ya, kayak Firaun ya. Eh Korun ya, kayak Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab. Apakah itu gibah? Kan tidak. Disebutkan langsung namanya. Kenapa? Ya karena untuk agar tahdzir. Ya untuk kita berhati-hati dari tentu orang yang memang telah jelas-jelas ya keburukannya, bahkan dia melakukannya secara terang-terangan. Kita juga memperingatkannya harus secara terang-terangan kalau orang itu berbuat dosa, bahkan dosanya bukan hanya untuk dirinya tapi mengajak orang, bahkan menyesatkan orang ya. Keburukannya itu dia sudah terang-terangan dikenal, ya maka kita memperingatkannya juga secara terang-terangan. Ya kita memperingatkan, awas loh Panji Gumilang tuh membawa kesesatan ya, itu menyesatkan orang ya dengan pesantrennya Al Zaitun. Ya kita sebut namanya. Tujuannya adalah untuk mentahzirnya. Kenapa? Karena itu sudah terang-terangan kesesatannya. Beda dengan kalau misalnya apa namanya dianggap kelirunya karena memang sebetulnya hanya berupa perbedaan pendapat saja, misalnya si hilafiyah, yaitu ya tidak masuk gitu ya wilayah tahzir seperti ini. Takdir. Ya atau misalnya orang melakukan dosanya tidak terang-terangan, ya, dirinya ya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau yang seperti ini justru kita harus menutup aib. Tidak boleh mengumbar aib orang. Jadi harus beda ya menyikapi orang berbuat dosa secara terang-terangan dengan orang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau orang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi lalu kita mengetahuinya, ya justru kita harus menutupi aibnya ya. Ini ada kaitannya juga ya dengan akhlak ya, dengan ilmu fikihnya ya. Wa imma litanbihin, ya bisa juga untuk tanbih. Ini juga sebetulnya hampir mirip dengan tahdir, cuman tahdir lebih apa namanya, lebih parah gitu ya ininya, keburukannya lebih keras memperingatkannya. Kalau tanbih ini hanya awas loh, apa namanya, hati-hati ya, cuman nggak terlalu seperti tahdir gitu ya. Contohnya Zaidun la yanbagil ijtima'u alaihi. Zaid itu nggak layaklah berkumpul dengannya. Itu juga hampir mirip ya. Ya, Zaid tidak layak berkumpul dengannya. Kalau di sini kan tidak disebut seperti di atas, Zaid muhadi. Zaid itu penipu. Nah, kan kalau itu kan langsung. Kalau ini mah hanya sedikit gitu ya, kita awas lah, hati-hati ya. Jadi belum terlalu seperti yang tahdir tadi. Ya. Nah, itu yang keempat ya, jadi memberi perhatian terhadap nama tersebut. Yang kelima al-ijlal ya, au at-ta'zim, memberikan penghormatan.
atau memuliakan. Jadi kenapa kita sebut namanya? Karena kita memuliakannya, ya kita menghormatinya. Contoh ya misalnya Nabi Muhammad, Muhammadun Sayyidul Anami. Muhammad ya adalah apa namanya? Penghulu dari seluruh manusia. Ya Anam itu Anas ya manusia. Pemimpin seluruh manusia. Yang keenam ihana. Nah ini sebaliknya. Sebaliknya kalau tadi itu menghormati, memuliakan, kalau ihana itu justru menghinakan, merendahkan. Ya kita sebut namanya dengan apa tujuan merendahkan ya karena memang orang tersebut rendah gitu. Bukan walaupun secara asal kan nggak boleh ya menghina. Tapi karena memang orangnya sudah dikenal orang yang hina, misalnya Musailamah kadzab. Musailamah itu pendusta. Ini kan orang ngaku nabi. Musailamah ini ya nabi palsu setelah bahkan ketika Rasul masih ada juga kan dia sudah ada. Ketika Nabi wafat ya dia mengaku nabi sampai diperangi ya oleh Abu Bakar Siddiq dan para sahabat. Ya jadi kita sebut namanya ini ya tujuannya untuk merendahkan. Yang ketujuh yang terakhir al-kinayatu ala maknan yasruhul lafdhu lahu. Ya sebagai kinayah bahasa yang tidak langsung ya kinayah itu ataupun menggambarkan ya kinayah itu mengisyaratkan ya bisa juga ya mengisyaratkan dari makna yang lafaz itu cocok baginya ya cocok baginya ya misalnya dari nama itu sendiri mengandung makna ya dari namanya mengandung makna. Nah, makna yang terkandung di namanya itu ya cocok dengan apa namanya sesuatu yang menimpa dirinya ya atau misalnya balasan baginya. Misalnya Abu Lahab. Kenapa disebut nama Abu Lahab? Karena itu kan cocok. Lahab itu kan artinya gejolak api. Dia akan masuk ke neraka ya naron zata lahab kan gitu. Ya, masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Nah, namanya sendiri Abu Lahab. Ya sama gitu, cocok dengan balasan yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi kita sebut namanya itu karena dari namanya mengandung makna yang cocok bagi dirinya. Ya, cuman saya kasih contohnya tidak sesuai ayat ini. Tabba Abu Lahabin. Kalau ayatnya kan tabat yada Abi Lahab. Ya, cuman kan yang kita bahas ini musnad ilaih. Jadi contohnya harus berupa musnad ilaih. Ya, kalau tabba Abu Lahabin, abunya kan fa'il dari tabba kan. Celakalah Abu Lahab. Ya, karena fa'il musnad ilaih. Tapi kalau yang dalam ayat itu kan posisi nama Abu Lahabnya bukan musnad ilaih. Tabat yada. Nah, yang menjadi musnad ilaih kan yadanya, fa'ilnya. Abi Lahabnya itu mudhof ilaih kan. Tabat yada abilah abinya kan mudhof ilaih dari yada. Ya, jadi kalau contoh langsung dari ayat tabat yada abillah, nah itu bukan masuk pembahasan musnad ilaih tidak. Karena nama Abu Lahabnya posisinya bukan musnad ilaih. Nah, makanya walaupun maknanya sama ya tabat yada abillah itu kan maknanya tabba Abu Lahab karena celaka kedua tangan Abu Lahab ya maksudnya Abu Lahab secara keseluruhannya gitu. Itu nanti masuknya ke dalam pembahasan
majaz, ya majaz apa? Majaz mursal ya, disebutkan sebagian tapi yang dimaksud seluruhnya ya, alakonya juz'iyah. Jadi disebutkan tangan, dua tangan, tapi maksudnya ya bukan hanya dua tangannya doang yang celaka, tapi semuanya. Jadi tabba Abu Lahabin misalnya, celaka Abu Lahab. Kenapa disebut nama Abu Lahab? Ya karena tadi dari namanya sudah mengandung makna yang sesuai bagi dirinya, yaitu akan masuk ke dalam neraka ya, saya selanarun zata lahab. Makanya hati-hati memberi nama ya, karena bisa jadi itu kan jadi doa, jadi akan sesuai ya, walaupun tentu tidak menjamin juga. Ada namanya soleh tapi kelakuannya nggak soleh, ada juga. Ya, gitu. Ya, tapi kita sebut namanya itu ketika memang sesuai gitu. Misalnya orang ini soleh, kebetulan namanya soleh, ya kita sebut namanya karena sesuai dengan perilakunya. Ya, namanya apa misalnya? Toyib ya, misalnya ya Bang Toyib. Karena memang baik orangnya gitu kan. Ya, namanya Mustaqim ya karena memang dia istiqomah lurus gitu. Ya, makanya kalau ada orang yang nama lalu perilakunya nggak sesuai ya kita plesetkan biasanya kan. Ya, namanya soleh tapi kelakuan nggak soleh ya kita plesetkan jadi toleh gitu ya, bukan soleh. Iya, jadi aku toleh. Iya, ya. Orangnya gitu. Si bukan soleh itu masih toleh kan begitu. Iya. Ya, artinya nama itu tadi ada kesesuaian ya, dengan apa yang ada pada dirinya. Ya kan? Jadi kita menyebut nama itu tadi karena kita memperhatikan makna yang ada dalam nama itu ya karena sesuai ya dengan dirinya. Ya sesuai dengan Nabi Muhammad ya karena sesuai beliau terpuji ya, yang sangat terpuji ya Muhammadun. Alhamdulillah. Dilanjut berikutnya musul. Lanjut aja dulu ya mausul. Al-ma'rufu bil mausul, ma'rifah dengan mausul. Yang pertama tafkhim ya untuk membesarkan, ya, membesarkan perkaranya. Ya, jadi kita tidak sebut namanya, tidak kita sebut domir misalnya atau yang lainnya, tapi kita menggunakan mausul, isim mausul, misalnya faghosyahum minal yammi ma ghosyahum. Ya, maka meliputi mereka dari laut itu apa yang meliputi mereka. Ma di sini isim mausul. Di sini kan menjadi fa'il ya, dari fa'il dari gosya ya, fa'il musnad ilaih. Ya, faghosyahum minal yammi ma ghosyahum. Kenapa kita menyebut ma ghosyahum dengan mausul? Ya, karena tujuannya untuk ini sesuatu yang besar. Ya, jadi yang laut yang meliputinya itu ya sangat besar begitu ya. Kayak misalnya kita mengatakan maka terjadilah apa yang terjadi, kan gitu. Kita kan nggak nyebut yang terjadinya itu apa kan gitu ya. Tidak menyebut dengan domi dengan nama, tapi kita mengatakan terjadilah apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi itu kan mausul. Kenapa kita nyebut ini udah terlalu besar gitu peristiwa ini untuk kita sebutkan.
Ya, ini terlalu besar untuk kita sebut. Makanya kita menggunakan isim mausul saja. Maka di sini tujuannya untuk tafhim, membesarkan perkaranya ini. Seperti misalnya di surat An-Najm ya, tentang apa yang dilihat oleh Rasul di peristiwa Isra Mi'raj itu kan? Apa ayatnya? Ayatnya ada yang apa? Itu kan menggunakan syahadah. Bagus ya, jadi Rasul itu kan bahkan sampai tidak bisa ya menggambarkan apa yang beliau lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Kita lihat di surat An-Najm. Bentar. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra idh yaghsha sidrata. Nah ini ya. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, ketika diliputi, ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh ma yaghsha, sesuatu yang meliputinya. Jadi dengan isim mausul, dia yaghsha sidrata ma yaghsha. Karena terlalu besar ini untuk disebutkan, untuk digambarkan. Ya. Makanya dia menggunakan isim mausul. Ya, menggunakan isim mausul. Terlalu besar untuk digambarkan. Ya, seperti tadi ya dalam perkataan kita, terjadilah apa yang terjadi. Itu yang pertama ya, tafhim. Yang kedua, takrir, ya ayat takrirul ghardil masuqi lahul kalam. Yaitu menyatakan ya atau menetapkan, maksudnya menetapkan maksud ya yang dari tujuan perkataan itu ya, alur perkataan itu bertujuan kepadanya. Ya, jadi maksudnya dengan disebutkan isim mausul ini ya, dengan menggunakan mausul ini ya, ini orang menambah ya, membantu kejelasan makna yang ingin kita hadirkan. Contohnya misalnya ini kisah Nabi Yusuf ya, wara'adatul lati wa fi baitiha nafsi, dan menggodanya ya, menggoda Nabi Yusuf, perempuan yang dia Nabi Yusuf itu berada di rumahnya ya terhadap dirinya. Di sini ada isim mausul allati, wara'adatul lati. Isim mausul di sini fa'il dari rawadat. Nah, kenapa di sini disebutkan isim? Karena yang namanya mausul itu pasti ada silahnya ya. Sebagai penjelas dari mausul itu ada silah mausul allati huwa fi. Kenapa kok menggunakan allati huwa fi baitiha, bukan misalnya warawadathu imraatul ajizi misalnya di sini. Tidak disebut imraatul ajiz. Tapi pakai allati huwa fi baitiha. Ya, ini untuk menetapkan satu makna ya yang agar hadir di pikiran pembaca atau orang yang mendengar ya, bahwa
Bayangkan begitu ya, yang menggodanya itu bukan siapa-siapa, tapi perempuan yang Nabi Yusuf tinggal di rumah perempuan itu gitu. Jadi yang menggoda ketika disebut perempuan yang mana kan belum jelas. Tapi kalau disebutkan yang menggoda Nabi Yusuf adalah yang gitu ya, perempuan yang Nabi Yusuf itu tinggal di rumah dia, di rumah perempuan itu. Agar ada gitu ya, ada apa namanya, orang itu jadi lebih memahami kondisinya gitu ya. Ya lebih memahami kondisinya ya, keadaannya, apa namanya, bahwa perempuan menggoda ini ya karena memang dia punya kekuasaan ya, karena memang itu adalah rumah dia kan begitu ya. Artinya apa ini? Untuk menunjukkan Nabi Yusuf ini apa namanya, betul-betul ya bisa kuat ya menjaga diri itu ya, karena apa namanya, tidak akan menimbulkan risiko gitu, karena yang menggodanya ini kan adalah tuannya gitu ya, pemilik rumah dan sebagainya ya, tidak akan menimbulkan banyak risiko gitu ya. Ya karena perempuan itu sendiri yang menggodanya langsung ya. Nah, jadi menggunakan isim mausul di sini ya untuk menghadirkan makna ya, agar orang yang mendengar itu, pendengar itu jadi lebih memahami kondisinya ya, ya lebih memahami kondisinya. Takrir ya, al-ghardil masuk lahul kalam ya. Ya, biasanya dengan kesesuaian dengan konteks ya yang sedang dibicarakan. Karena ketika disebut mausul ya tentu disebutkan kondisi tertentunya kan gitu. Ya, kondisi tertentunya. Nah, menyebutkan kondisi tertentu itu sesuai dengan konteks yang dibicarakannya itu. Ya. Yang ketiga, ini masih panjang penjelasannya, sampai nomor 3 aja dulu ya. Al-hujnah ya. Ai istiqbahu dzikril musnad ilaih. Ya, jadi kenapa menyebutkan dengan musnad ilaih? Ya karena tujuannya hujnah. Hujnah itu merasa apa, menganggap buruk. Ya, menganggap buruk menyebutkan musnad ilaih. Jadi kenapa pakai isim mausul? Pakai mausul ya karena nggak mau nyebut namanya lah ya, nggak mau nyebutin. Artinya kalau disebut ini kurang bagus gitu. Misalnya ada orang namanya Kalbun, itu kan kurang bagus gitu namanya. Jadi nggak mau nyebut nama, akhirnya diganti pakai mausul. Misalnya ja'alladzi laqiyaka amsi ya, telah datang orang yang bertemu kamu kemarin. Ya, itu orang kemarin datang ke sini gitu. Nggak mau nyebut namanya. Turidu rajulan ismuhul kalbu ya. Kamu maksudkan seseorang yang namanya itu kalbu, ya anjing. Namanya Namanya kurang Bagong aja, bagus. Ustaz. Hah? Bagong, dia nambah Bagong. Ya, gitu. Kadang kan orang-orang apa, anak-anak ini ada nama-nama apa, namanya aslinya bagus ya, dibuat nama-nama samaran yang dijelekan gitu ya. Bukan.
Udah capek-capek Ustaz, orang tuanya ngasih nama bagus. tapi Ustaz, Jawa nama Bagong kan bagus, Ustaz. Tapi di Sunda nama Bagong kan ini Ustaz. Ada yang begitu Ustaz, gimana Ustaz? Hah? Enggak, ini Kalau mah di Jawa orang nama yang Bagong Ustaz. bicaranya. Jadi perspektif orang yang bicara menurut dia nama ini nggak bagus lah disebutin. Ya, jadi nggak disebutin secara langsung gitu namanya. Pakai mausul. Kamu menyebut Ya. namanya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, sedikit kalau ini jadi yang ini kan contoh-contoh dari yang ada di Al-Quran ya Pak Ustaz. Berarti Hmm. mungkin menjadi wakil kata-kata mungkin lebih banyak lagi yang jadi ininya Pak Ustaz ya, yang makna-makna dari isim dari yang di apa namanya, yang dimakrifatkan itu lagi ya, sebagai contoh aja gitu ya. Iya, maksudnya bukan hanya ini contohnya, Iman. Banyak itu contohnya Masih banyak. banyak Ya iya. yang lebih belum, sebenarnya kan kita nganggap bahwa baca Quran itu yang atau gitu, apa maksudnya itu luas, Iya, banyak ya Pak Ustaz. ada beberapa maksud dan tujuan. Jadi ketika makanya tadi disebut mausul ini kan beragam nih, apa tujuannya yang mana nih? Nah, itu bisa dipahami kan dari apa alur ya pembicaraannya dari konteksnya. Ini kira-kira fungsinya. Nah, itu kan sebetulnya dalam kitab-kitab tafsir ada yang memang mengurai dari segi ilmu balaghah ini. Di antaranya yang paling menurut saya yang cukup dalam ya pembahasan balaghahnya itu kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Asyur, Muhammad Thahir bin Asyur. Nah, maka nanti setelah belajar ilmu balaghah ini coba diterapkan ya untuk memahami tafsir yang membahas sisi ilmu balaghahnya. Di antaranya Tahrir wa Tanwir tadi ya hampir semua ayat digali, cuman ya cukup berat juga bahasanya ya kalau untuk pemula agak sulit juga memahaminya. Ya, ya selain itu ya ada kitab-kitab lain yang lebih simpel, lebih ringkas. Kayak misalnya Sopat Tafasir juga kan di akhirnya ada itu poin-poinnya saja balaghah ya termasuk juga kayak Tafsir Al-Munirnya ya Wahbah Zuhaili juga ada pembahasan ilmu balaghahnya. Ya adalah ya tafsir-tafsir lain yang bahas sisi ilmu balaghah. Jadi kita akan temukan nanti kaidah balaghah ini diterapkan dalam banyak ayat. Jadi contoh-contohnya ya ini kan yang namanya contoh ketika kita membahas teori seperti ini ya nggak mungkin kan terlalu banyak. Jadi dengan menyebut satu contoh aja cukup gitu ya sebagai gambaran. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi contohnya ya bisa kita lihat apa kitab-kitab lain ya yang ya atau nanti untuk lebih prakteknya ya untuk lanjutannya mungkin nanti baik pada ayat Qur'annya ya atau kitab-kitab balaghah yang memuat banyak contoh misalnya sebagai prakteknya. Jadi setiap isim mengusung itu sebetulnya udah tahu si X-nya, tapi tidak dijelaskan jelas bukan isim mengusung. Gimana Pak? Dia udah tahu konteks belakangnya berarti. Iya, yang namanya mausul harus ada sila mausul kan penjelas. Kalau mausul aja kan nggak jelas. Iya. Dikembalikan lagi. Iya. Ya makanya ketika disebut ada silah mausulnya itu kan ada maksud dan tujuan tertentu. Ya. Seperti nanti ada tuh yang kelima. Kenapa disebut sila mausulnya?
Ya, karena itu sebagai sebab alasan orang itu berhak mendapat balasan tertentu. Ya, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh ya akan mendapat surga. Kenapa kok disebut orang yang beriman beramal soleh? Ya. Ya, sebaliknya, sungguhnya orang-orang ya yang apa namanya sombong, tidak mau beribadah, dia akan masuk neraka. Nah, kenapa disebut? Karena memang itu disebutkan sila mausulnya karena ada alasan yang sesuai gitu. Kenapa dia masuk surga? Karena beriman dan beramal soleh. Kenapa orang masuk neraka? Karena dia sombong. Ya, jadi disebutkan yang mengandung sifat yang sesuai gitu ya, dengan balasan yang dia dapat. Itu nanti masuknya ta'lil yaitu ima dan yang nomor 5. Alladzina yu'minuna. Gimana, Ustaz? Alladzina yu'minuna. Ya, iya sama. Iya. Seperti misalnya orang yang rajin akan berhasil. Kenapa kita nyebut orang yang rajin? Karena memang rajin itulah jadi alasan, jadi sebab orang itu berhasil gitu. Orang yang malas itu akan gagal misalnya. Ya kan? Ya, jadi ada maksud tujuan tertentu. Nah, ini kan dengan memahami seperti ini kita akan lebih paham terhadap Al-Quran. Ya. Karena banyak sekali tafsir-tafsir itu juga digalinya dari segi ilmu bahasa, terutama ilmu balaghah ini. Karena balaghah ini sangat berperan untuk menggali kedalaman makna ya dari sisi ilmu bahasa Arabnya ini. Begitu. Karena sebelumnya kalau baca aja tidak tergali ya Pak Ustadz, seperti yang Nabi Yusuf tadi ya. Kalau penjelasannya ini bahwa menguatkan tujuan kalimat di sini yaitu menyatakan kebersihan jiwa Nabi Yusuf dari godaan wanita. Jadi kena rasanya ada ya Pak Iya, Ustadz ya. iya. Jadi Ada kesan tersendiri kan gitu. Memberikan kesan tertentu jadi tergambar suasananya ya kondisinya kita lebih paham. Ya, jadi menggambarkan kondisi tertentu jadi kita lebih paham konteksnya ya. Begitu. Mudah-mudahan jadi kita semakin semangat ya memperdalam terus kaidah-kaidah balaghah ini dan nanti juga sebetulnya sambil menggali tafsir ya, tafsir dan menggali ini akan sangat luar biasa nanti pemahaman ya kita terhadap khususnya ayat-ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum ya. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz sebentar Ustaz. wabarakatuh. Nyala, Oh iya Pak, Ustaz. gimana? Ini teh kemarin kan Ustaz ngirim ya, walaupun belum selesai. Ini balaghah, tapi nggak bisa dibuka ya. Jadi nggak bisa ngeprint. Kenapa nggak bisa dibuka Pak? Iya nggak tahu ya. PDF-nya udah punya Ustaz. PDF atau yang saya kirim apa? Word. Kirim itu Word itu bukan PDF. Oh, PowerPoint-nya nanti. Oh enggak Pak, PDF. PDF. PDF, Yang PDF. itu. Coba lagi Pak. Yang lain bisa kebuka nggak PDF-nya? Yang lain mah udah beres. Kayak yang gede-gede dulu. Enggak maksudnya yang lain Kang Ipan. Oh, nggak tahu tuh. Bisa, Ustaz. coba Bisa. Bisa, yang lain bisa. Bisa. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Itu ganti HP PDF-nya gitu ada. ya. Coba dicoba lagi Pak. Ya. Iya, tapi dicoba lagi. Coba lagi Gimana aja. iPad? Bisa ditutup dulu atau gimana ya sementara. Iya. Lebih memudahkan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.